Halo warga, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa semoga dalam kondisi sehat walafiat. Jika Anda adalah anggota BBD yang baru terpilih, beberapa di antara Anda tentu kesulitan untuk membuat dan menentukan berapa anggaran yang dapat digunakan sebagai operasional dalam 1 tahun kegiatan BBD. Penganggaran ini sangat penting karena meskipun kita sudah mendapatkan tunjangan kedudukan, tanpa ada dukungan anggaran, maka fungsi dan tugas kita sebagai BBD tentu tidak dapat berjalan dengan optimal. Lantas, bagaimana cara membuat anggaran BBD tersebut? Sebelum kita lanjutkan, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya biar warga dapat menerima informasi video terbaru dari channel Desa Maju Makmur ini. Dasar untuk membuat penganggaran di BBD didasarkan pada tugas dan fungsi BBD yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016, dibahas pada pasal 54, di mana BBD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APB Desa. Biaya operasional tersebut digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BBD. Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan desa. Berikutnya, pada pasal 56, kita dapat menganggarkan untuk tunjangan kedudukan, tunjangan kinerja, dan tunjangan lainnya. Pimpinan dan anggota BBD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan. Tunjangan sebagaimana dimaksud meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya. Tunjangan pelaksanaan dan fungsi sebagaimana dimaksud merupakan tunjangan kedudukan, tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud merupakan tunjangan kinerja. Penganggaran berikutnya kita dasarkan pada pasal 32. Pada pasal 32, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan musyawarah desa serta membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Sedangkan untuk perjalanan dinas anggota BBD ini diatur dalam perbuk di tiap daerah. Saya ambil contoh Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja desa tahun 2020. Berikut ini cara membuat program kerja dan anggaran BBD tersebut. Berikut ini adalah rancangan kegiatan dan anggaran BBD tahun anggaran 2020. Yang pertama adalah tunjangan kedudukan. Untuk tunjangan kedudukan ini saya mengambil salah satu desa yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, di mana ketua BPD mendapat tunjangan sebesar 900, sehingga jika dikalikan 12 akan berjumlah 10.800.000, dan ini terdistribusi setiap bulannya. Wakil Ketua BPD 800.000 per bulan, Sekretaris BPD 750.000 per bulan, Kabid Pemerintahan 700.000 per bulan, Kabid Pembangunan 700.000 per bulan. Ini adalah untuk tunjangan kedudukan BPD karena fungsi dan tugasnya yang sudah termuat di dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016. Yang berikutnya adalah BPD dapat menyelenggarakan musdes. Musdes yang pertama di sini adalah Musdes RPG MDes. Jadi Musdes RPG MDes ini adalah musdes yang dilakukan pada saat selesai dilakukan pemilihan kepala desa. Pada Musdes RPG MDes ini kami mengundang 50 orang. 50 saya kalikan 15.000 untuk konsumsinya. Dan 15.000 ini kami dasarkan kepada perbuk yang berlaku. Dan di sini kami akan laksanakan pada bulan Mei. Kemudian musdes yang kedua adalah musdes evaluasi kinerja kepala desa. Kami lakukan 2 kali sehingga 2 kali kegiatan maka berjumlah 100 orang kali 15.000
dan ini kami laksanakan di bulan Juni dan Desember tahun 2020. Musdas evaluasi LKPPDes kami mengundang 50 orang. Kami kalikan 15.000 sehingga jumlahnya 750.000 dan ini kami selenggarakan di bulan Februari. Musdas evaluasi LKPPDes ini bergantung dengan terselesainya LKPPDes yang dikerjakan oleh kepala desa. Namun ini tidak boleh lebih dari bulan Maret. Berikutnya adalah pembuatan Perdes. Ini sebagai bagian dari tunjangan kinerja BPD, di mana untuk membuat Perdes langkah yang harus dilakukan adalah ada proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses pengundangan, proses penetapan, dan proses penyebarluasan. Di sini kami tulis 2 karena kami berencana untuk membuat 2 Perdes, yakni Perdes tentang kewenangan desa dan Perdes tentang aset desa, di mana anggaran yang kami butuhkan adalah perencanaan 1,5 juta, penyusunan 2 juta, pembahasan 3 juta, pengundangan 1 juta, penetapan 1 juta, dan penyebarluasan 1,5 juta. Dan di sini pelaksanaan untuk 1 Perdes kami rencanakan selesai dalam waktu 3 bulan. Untuk Perdes pertama bulan April, Mei, Juni, dan Perdes kedua di September, Oktober, dan November. Kemudian biaya operasional BPD kami anggarkan 250.000 per bulan, dan ini adalah biaya kegiatan operasional sehari-hari BPD, di mana diantaranya adalah ada musyawarah BPD, ada rapat BPD, kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian yang 16 adalah alat tulis dan kantor. Kami menganggarkan 100.000 sehingga dalam 1 tahun ketemu 1,2 juta. Untuk perjalanan dinas kami menganggarkan 200.000, total 2,4 juta. Jika ternyata anggaran yang sudah kita rencanakan ini tidak kita laksanakan, maka anggaran tersebut dapat kita kembalikan lagi kepada APBDes dan akan digunakan pada tahun berikutnya. Dan ini ketika kita total berjumlah 75.800.000 rupiah. Jika di APBDes kita total penganggaran yang ada di desa kita sebesar 1,5 miliar dalam 1 tahun, maka pengeluaran 75.800.000 tersebut itu hanya sebesar 5,053%. Kepada warga BPD yang baru, selamat berjuang untuk memasukkan anggaran tersebut di dalam anggaran besar APBDes desa masing-masing. Terima kasih sudah menonton. Silakan warga berikan komentarnya, dan jika video ini bermanfaat, silakan klik share dan bagikan ke teman-teman tersayang Anda. Salam Desa Maju.